akan belajar berkaitan dengan analisis sinyal geofisika. Berkaitan dengan sinyal, itu kita membahas juga istilah di sini ada sinyal periodik atau apriodik. Nah, ini penting karena nanti berhubungan dengan transformasi Fourier juga. Jadi kita coba kenali dulu kriteria sinyal yang periodik itu seperti apa dan sinyal apriodik itu seperti apa. Ya, mungkin ini ada ilustrasinya ya. Jadi beberapa catatan di sini mungkin bisa kita perhatikan. Kita baca, suatu sinyal analog X fungsi T adalah periodik jika sinyal X fungsi T tersebut untuk setiap kemungkinan nilai T di mana T-nya itu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi kalau dari ilustrasi ini mungkin yang sedikit kurang saya tambahkan aja di sini, yaitu mungkin saya gunakan simbol dari posisi tak hingga. Biasanya kalau mau presisi simbolnya gini, kita beri titik-titik dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi kalau sinyalnya analog dan periodik, nah itu berlangsung pada T yang minus tak hingga sampai tak hingga. Yang kedua, sinyal XT tersebut dapat diformulasikan dengan suatu bilangan real dan positif untuk nilai periode sekecil mungkin T besar 0 dan untuk setiap bilangan integer K sedemikian sehingga kita memiliki bentuk persamaan ini, di mana sinyal X fungsi T ini akan sama dengan X dari T plus K T besar 0, atau di sini K-nya ini adalah bilangan integer atau perulangan. Jadi di sini berkaitan dengan perulangan karena periodik ya, berulang. Jadi di sini misalkan nilai XT X0 ini akan sama dengan seperti ini perulangan pertama. Misalkan contohnya ini bukan 0 ya, ini mungkin T tertentu di sini, misalkan di puncak ini dia akan berulang pada interval T0. Kemudian juga dia akan berulang pada K ke-1, K ke-2, K ke-3, begitu, K ke-4, K ke-5 dan seterusnya. Nah, ini berlaku untuk semua sinyal. Contohnya kalau misalkan bentuk sinyalnya seperti ini, ya ini berarti yang berharga 0 ini juga akan berulang pada interval T0 juga pada kelipatan K, begitu. Nah, ini periodik. Jadi berulang pada setiap bentuknya. Jadi ada bentuk satu cycle-nya dulu, misalkan kita punya satu cycle. Nah, itu akan berulang terus. Itu periodik. Nah, sedangkan kalau sinyalnya apriodik secara sederhana biasanya itu kita memiliki bentuk yang berkemungkinan tidak memenuhi persamaan ini ya. Persamaan yang ini. X fungsi T sama dengan X dalam kurung T plus K T0. Oke. Nah, biasanya itu ciri-ciri dari sinyal periodik itu atau bentuk itu kita kenal juga sebagai sinusoidal ya. Suatu sinusoidal itu adalah suatu sinyal periodik yang dapat direpresentasikan secara matematis dari bentuk ini. Oke. Jadi kalau kita belajar sinusoidal pasti di gelombang juga belajar bentuk cosinus dan sinus ya. Jadi di sini kita kenal ada X fungsi T sama dengan A cos dalam kurung ini omega 0 T plus psi ya, psi. Oke. Nah, ini dengan ada keterangannya dari minus tak hingga sampai tak hingga untuk T-nya. Sedangkan bentuk umum dari sinusoidal selain cosinus ini juga kita bisa tunjukkan dalam bentuk sinus. Hanya saja kalau bentuk cosinus ini ada pergeseran fase ya, sebesar pi per 2 begitu. Oke, ya ini kita mungkin mengulang juga mata kuliah atau materi di mata kuliah gelombang mungkin ya. Oke, jadi ini semuanya pasti sudah pernah diperoleh. Jadi kita sementara ini di bagian awal nih mengulang materi-materi yang sudah dipelajari. Nah, jadi kumpulkan semua. Jadi kalau tiba-tiba langsung nanti bingung nih apa begitu ya. Jadi paling nggak kita pernah singgung dulu komponen-komponen yang sudah dipelajari, kita kumpulkan dulu. Nah, berkaitan dengan sinyal itu ada A di sini tadi sudah sebutkan, atau tadi di slide sebelumnya disebutkan amplitudo omega 0. Nah, biasanya omega 0 kalau kita mau konsisten biasanya omega bentuknya seperti ini karena
ada omega besar, ada omega kecil ya. Kalau omega ini omega kapital omega 0 ini adalah frekuensi analog dalam radian per second. Sedangkan kalau biasanya bentuknya F itu biasanya frekuensi hertz ya. Itu juga frekuensi, tapi kalau di sini frekuensi analog. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat definisi-definisi itu. Dan juga di sini ada C atau pergeseran fase atau phase shift dalam radians. Jadi ini C-nya atau ini C-nya ya. Nah, sinyal X fungsi T didefinisikan untuk setiap nilai T pada sinyal tersebut berulang periodik pada suatu periode T besar 0. Ini sama dengan 1/f0 dalam seconds. Jadi kalau periodenya itu adalah dalam second, nah maka f0-nya ini adalah frekuensi hertz. Nah, simbol matematisnya ini disimbolkan sebagai f0. Nah, hubungan antara periode, frekuensi analog dan frekuensi hertz kita bisa lihat di sini. Nah, hubungan frekuensi analog, satuannya radian per second, ini sama dengan 2pi f0. Nah, berarti ini berhubungan dengan 2pi radian, f0-nya adalah sepersecond atau hertz, dan ini sama dengan 2pi per T besar 0 atau periode, 2pi per second atau 2pi hertz, radian second, radian per second atau radian hertz. Oke. Oke, kita tutup.